Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak-bapak semua, rekan-rekan semua. Terima kasih atas waktunya. Sudah menyempatkan waktu pagi hari ini kita Zoom, Pak ya. Zoom terkait reminder terkait apa yang harus kita lakukan, terkait apa saja objek temuan-temuan terbaru saat ini. Ini perlu kami ingatkan supaya apa? Supaya rekan-rekan update informasi, mengetahui dan bisa meminimalisir temuan di masing-masing tempat dinasnya, ya Pak ya. Oke, sebelumnya kami ucapkan selamat bergabung Pak Yuda ya. Yang kami hormati pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Pak di Zoom. Kemudian rekan-rekan Danru, rekan-rekan Satpam Definitif, Samop dan juga PGS. Baik, rekan-rekan bisa dilihat ini kita mendapat instruksi dari kantor pusat PGSS. Di sini sudah kita tampilkan bahwasanya ini adalah temuan grooming di bulan September ini, Pak. Ya. Jadi wilayah kita termasuk tuh wilayah PKSS Palembang. Jadi penilaian grooming ini rekan-rekan perlu diketahui selindo ya, Pak ya. Jadi jangan berpikir rekan-rekan ini hanya PKSS Palembang saja yang nilai, tapi ini penilaiannya selindo, Pak. Mulai Balikpapan hingga ke Jayapura. Ya, jadi berdasarkan hasil tarikan data di bulan September, kita masih ada satu temuan, ya, satu temuan, ya, dan kita harus targetkan sampai akhir bulan dan seterusnya, khususnya wilayah Tanjung Pandan, wilayah Sungai Liat, wilayah Pangkal Pinang. Tolong kerjasamanya masing-masing, jangan sampai ada temuan grooming. Temuan grooming itu dari mana, Pak? Temuan grooming salah satunya dari temuan QA. Bisa juga salah satunya temuan dari OMS yang berkunjung ke Uker. Bisa juga temuan karena putus ratima jaga di grup. Ya, jadi tiga hal tersebut tolong rekan-rekan jangan jadi temuan. Ya, terkait item temuan grooming apa saja nanti saya akan paparkan. Ya, yang paling penting tolong tanamkan di setiap bertugas pastikan dulu groomingnya, pastikan dulu atributnya, rekan-rekan pakai lengkap pada saat bertugas. Ya, jadi kira-kira kita sepakat atau tidak? Untuk bulan selanjutnya kita harus nol ini, Pak. Harus bisa atau tidak menurut rekan? Coba saya tanya, Pak. Bisa, Pak. Harus bisa, Pak ya. Ya, Bisa, untuk Pak. Tanjung Pandan, Sungai Liat dan Pangkal Pinang kami minta kita harus nol temuan. Sepakat ya? Siap, Kenapa? Pak. Ya, Ya, terima kasih benar, Pak. Pak. Kenapa? Kalau kita masih menjadi temuan, imbasnya nanti satu yang berbuat semuanya kena. Ya, satu anggota yang menjadi temuan semuanya kena. Ya, maka dari itu ini terkait kekompakan, jangan biarkan kalau rekan kita tidak sesuai standar. Ya, dan kami minta tolong Pak Danru segera tertibkan dan tolong laporkan jika anggota tersebut susah untuk diarahkan, Pak. Susah diarahkan, susah untuk diajak kerjasama. Biar kita proses tidak sesuai disiplin. Ya, kami minta tolong bantuannya Pak Yuda, SP kita keluarkan, Pak. Ya, kalau memang anggota kita di lapangan ternyata Pak Danu udah mengarahkan yang bersangkutan susah untuk diminta tolong. Ya, itu. Dan bentar ya.
Oke, ya, siap. Oke, kita lanjut. Jadi tadi kita sudah sepakat ya, artinya rekan-rekan udah tahu kalau jadi temuan itu pasti dapat SP. Ya, SP itu sekarang sudah sangat gampang ya didapatkan. Jadi temuan saja langsung dapat SP. Maka dari itu kami minta kerjasamanya hati-hati ya, sebelum petugas dicek dulu kelengkapan atributnya sudah lengkap, sudah digunakan atau belum seperti itu ya. Kemudian ini saya tampilkan rekan-rekan pada saat pembinaan ini sudah kita ingatkan ya terkait grading. Jadi kita ini ketentuannya. Jadi tahun ini ada dua penilaian. Pertama, penilaian dari PKSS. Apa saja penilaian ini? Ya, grading A, B, C hingga D. Kalau standarnya BRI itu ada kuadran 1, 2, 3 dan 4. Ya, kalau di tahun dulu enak, rekan-rekan cukup rekomendasi dari K-Unit di unit kerjanya, rekomendasi perpanjang kontrak 12 bulan, ACC lanjut. Tahun ini tidak bisa. Tahun ini dua penilaian Pak. Dari PKSS iya, dari BRI juga iya. Dua penilaian. Ya, makanya kita standarnya yang PKSS itu tinggi badan kurang 100 untuk berat badan ideal. Kalau BRI tinggi badan kurang 105. Ya, tapi pada intinya toleransinya adalah tidak boleh lebih dari 5 kilo. Ya, dan berdasarkan evaluasi berat badan, ya, saya tampilkan dulu ya. Bentar. Nah, ini ya rekan ya. Jadi berdasarkan evaluasi kita setiap bulan, ya ini datanya dari Kanwil. Tolong rekan-rekan yang masih berprogres, yang masih merah seperti ini, Sungai Liat, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan. Ayo Pak, ya tetap semangat, segera lakukan progres penurunan berat badannya. Kalau nanti sampai akhir tahun, rekan-rekan masih masuk kategori merah, ya otomatis akan berpengaruh ke PKWT-nya. Bisa nanti perpanjangnya hanya 3 bulan dan 6 bulan. Jadi tolong jangan ini dianggap biasa saja, Pak. Ya, silakan dilanjut progresnya. Sudah banyak penurunan itu bagus, Pak. Ya, artinya sedikit lagi. Ya, jangan turun semangatnya, Pak. Hajar terus. Ya, ini sedikit lagi ada yang 7 kilo lagi, ada yang 8 kilo lagi, ada yang 6 kilo lagi. Ya, yang masih banyak terus nih. 44 kilo terus. Bulan ini harus ada target turun, 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 turun. Ya, ini terkait berat badan yang kategori merah. Kemudian kategori kuning, ya, kuning. Kuning juga sama progresnya. Turunkan Pak, ayo sedikit lagi nih. Ya, Sungai Liat, Tanjung Pandan, Pangkal Pinang nih tinggal sedikit lagi rekan. Ada yang 3 kilo, 4 kilo, 5, 1 kilo. Saya yakin bulan Oktober nanti udah turun semua ini yang kuning. Saya yakin Pak. Ya, ayo sedikit lagi Pak. Ya, sedikit lagi untuk yang kuning. Begitu juga dengan yang orange ya. Nah, untuk yang orange, ini case-nya adalah berat badan yang perlu ditambah. Jadi silakan atur strateginya. Ya, ini datanya udah kita share di grup. Silakan, yuk usaha. Ya, tambah. Artinya tambah apa? Tambah masa ototnya, tambah surplus kalorinya. Kalau yang kemarin kita jarang push up, yuk sekarang udah mulai push up. Ya, atau ikut gym. Ya, angkat beban biar nambah berat badannya.
ya, atau udahlah lanjut kebun lagi misalnya, tidak masalah, Pak. Ya, kami kasih kesempatan rekan-rekan, silakan mau progresnya seperti apa, yang jelas nanti pada saat tanggalnya kami minta berat badannya udah bisa mendekati proporsional atau ideal, ya. Dan juga yang hijau, nah, kami minta kerjasamanya tolong tetap dipertahankan nih yang hijau ya, Sungai Liat, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan, ya, Pak Febriansa saya tahu orangnya, ya, udah hijau dia, ya, Pak Agam, kemudian siapa lagi? Banyak ya, Pak Uzi, Sungai Liat, Dani, Asep, Pak Budi. Nah, rekan-rekan yang udah masuk kategori hijau, tolong dijaga tetap ideal nanti sampai akhir tahun. Takutnya nanti terlena, justru sebulan ke depan, naik. Tiba-tiba masuk merah. Itu jangan sampai terjadi, Pak. Ya, ini itu evaluasi berat badan. Ya, silakan dilanjut sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Karena ini akan berpengaruh ke kontrak kerja rekan. Kemudian kita kembali lagi ke materi. Tadi udah kita bahas berat badan ya. Selanjutnya yang kedua tuh komponen penilaian adalah tidak menerima surat peringatan atau hasil temuan QA sebanyak 3 kali berturut-turut. Ya, ini juga harus menjadi perhatian rekan-rekan. Ya, kenapa ini penting? Ya, kalau rekan-rekan terus berulang menjadi temuan, ya saya tidak perlu sebutkan orangnya siapa ya, tapi maksud saya kan tolonglah segera berubah. Kalau tidak mau berubah, ya udah efeknya nanti bisa masuk grade D atau C, hanya 3 bulan atau tidak diperpanjang. Kenapa? Karena Dandro udah mengingatkan berkali-kali, kemudian Pak Yuda udah keluarkan SP1, SP2 juga tidak mau rekan-rekan berubah, ya artinya bukan salah kami lagi dari manajemen PKSS, artinya memang rekan-rekan yang tidak ingin berubah. Ya. Selanjutnya yang sudah bagus saat ini, yang sudah maksimal, yang tidak pernah temuan, layanannya bagus, kemudian atributnya dipakai lengkap. Kami ucapkan terima kasih. Keren Pak, kalian keren. Ya, tolong tetap dipertahankan kelengkapan atributnya, karena itulah menjadi penilaian rekan-rekan, terutama layanan. Ya Pak ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir, ini e-learning PKSS. Ya, nanti mungkin dalam waktu dekat akan ada lagi learning PKSS, ya, buku saku. Nah, itu juga jangan rekan-rekan mengerjakannya asal-asalan, misal dapat skor nilai hanya 40, 50. Itu juga berpengaruh ke perpanjangan kontrak kerjanya, Pak. Ya, jadi ketiga komponen tadi nanti akan didapatkan hasilnya rekan-rekan masuk grade mana. Ya, kami berharap rekan-rekan semuanya grade A. Grade A ya. Grade A. Tidak ada yang masuk grade B dan C, apalagi yang D. Itu ya rekan-rekan ya. Selanjutnya, nih, ini perlu rekan-rekan lihat ya, untuk penilaian grading Sapam Selindo. Kalau berdasarkan data yang kami peroleh, kalau kita bisa melihat di sini ya, Palembang untuk grade A itu ada 226 Sapam. Kemudian grade B ada 99 Sapam yang akan diperpanjang 6 bulan. Kemudian ada 51 Sapam yang akan diperpanjang 3 bulan. Dan untuk yang D0, ya. Nah, ini hati-hati rekan. Jangan sampai kita masuk, ya, rekan-rekan tuh masuk ke kategori C. Ya, Pak, ini siapa saja, Pak? Namanya di kategori C.
Ya, nanti di akhir tahun kita kasih tahu. Tapi yang jelas sekarang saat ini, ayo yang tadi progres berat badan yang belum maksimal, segera rekan-rekan usahakan, Pak. Segera berusaha agar ada perubahan. Jangan tidak ada perubahan, Pak. Ya, silakan dilanjut. Kenapa? Biar merubah kategorinya menjadi B, ya. Minimal B, naik ke B. Kalau ke A lebih bagus, ya. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian rekan-rekan. Ayo hati-hati, ya. Silakan tadi yang progresnya yang ini satu dua tiga komponen ini tolong dijalankan dengan baik. Sampai sini bisa dipahami maksudnya, Pak, ya. Halo rekan-rekan. Siap, bisa Pak. Ya, paham. Ya, terima kasih rekan-rekan. Kemudian selanjutnya mana ini? Ini adalah contoh atribut Satpam BRI yang benar. Nah, rekan jadi ini ya, saya yakin rekan udah sesuai seperti ini. Ya contohnya apa? Memakai nomor rek, ya tulisan Satpam, kemudian logo coklatnya udah ada lagi dipakai pakai yang warna krim, ya. Ini kemarin temuan nih masih di wilayah Pangkal Pinang. Sepertinya udah berubah itu Pak Dandru. Ya, udah diganti itu udah warna krim. Dan kami minta rekan-rekan nanti pada saat rekan-rekan definitif mendapatkan jatah baju seragam, tolong baju jangan dijual beli ya. Jangan muncul di marketplace Facebook. Itu akan dilakukan pengecekan, Pak. Yang namanya baju jatah itu adalah bagian dari inventaris. Kalau rekan-rekan jual, artinya rekan-rekan melanggar hukum ya. Ya, masa inventaris dijual? Ya, meskipun itu hanya baju, kelengkapan atribut dan lain sebagainya. Itu penggunaannya untuk rekan-rekan gunakan pada saat bertugas. Tidak untuk dijual belikan. Bisa dipahami ya rekan-rekan ya. Jadi tolong nanti ketika sudah mendapat baju jatah definitif atau sapmo, jangan ada lagi yang pakai tulisan Sapam bawahnya BRI. Semuanya udah tulisan Sapam, Pak. Sapam. Pengadaan kita yang untuk definitif Sapam ini sudah tulisannya seperti ini, Sapam ada nomor reknya. Jadi tidak ada lagi itu yang pakai tulisan ini Sapam bawahnya BRI itu tidak ada lagi ya. Minta tolong Pak Danru, tolong lakukan sidak online, cek. Kalau masih ada segera arahkan. Ya, kalau memang tidak mau ganti, yaudah kita keluarkan surat saja Pak Dandu. Itu ya Pak Dandu ya. Ini juga menjadi perhatian Pak Dandu ya. Khususnya ke semua anggota juga jangan temuan tulisan yang Sapem BRI tadi. Kemudian sepatu. Sepatu pengadaan kita udah standarnya PDH Polri. Ya, akan lihat nih contoh yang benar nih. Boleh yang dia model semir atau yang udah kilap seperti ini. Ya, kalau yang tidak diperbolehkan itu adalah sepatu yang jatahnya TNI. Ya, jatahnya TNI itu sepatunya seperti pantopel. Nah, itu tidak diperkenankan untuk kita pakai, Pak. Jadi tolong ke depan rekan-rekan sepatu tuh jadi objek selanjutnya target temuan. Jadi ini sudah kita ingatkan, jangan dipakai, Pak. Sepatu yang jatah TNI, yang pendek seperti ini. Ya, rekan-rekan ya, pakailah yang standarnya PDH Polri seperti ini. Kalau PDN no isu, PDL jenisnya apa saja, yang penting hitam seperti ini boleh. Mau jatah TNI atau jatah Polri boleh. Talikur hitam, pakai fluid, opel, ya. Opel rekan-rekan kita dapat yang jenisnya kain ya. Nah, kalau rekan-rekan mau penampilan lebih bagus,
karena pengadaan kita dari pusat hanya yang kelasnya tidak terlalu bagus, ya biasa-biasa saja. Ya artinya rekan-rekan boleh beli sendiri, Pak. Pengadaan sendiri boleh. Ya, atau beli seperti ini boleh. Pak, saya mau beli yang mengkilat tali kopelnya, boleh nggak, Pak? Boleh. Ya, atau Pak, saya mau pakai yang jatah PKSS, boleh, tidak masalah. Yang penting pakai kopel warna hitam. Kemudian kepala kopel, karena kita pengadaannya itu jenisnya wajib di braso. Nah, ini jadi PR baru buat kita, rekan-rekan. Artinya kepala kopel nih harus sering-sering kita lap ya. Kemudian kita braso pakai cairan braso beri di online. Jangan dibiarkan kusam. Kalau kepala kopel kusam, hati-hati ke depan itu akan jadi target temuan ya, temuan ONS, temuan QE, temuan MRI. Ya dilihatnya oh, kopel ini tidak mengkilat, dah jadikan temuan. Nah, jadi itu yang perlu rekan-rekan ketahui Pak ya. Info terbarunya seperti itu. Kepala kopel, bagaimana caranya? Harus tetap kita usahakan mengkilat seperti kita dapat pertama kali. Ya. Caranya bagaimana biar tetap terawat? Ya di braso. Rekan-rekan tidak mau braso Pak, saya mau beli yang udah tidak perlu di braso lagi, cukup dilap tisu udah bening. Boleh, silakan beli online atau beli di Shopee. Ya itu banyak Pak nih, seperti jatah yang polisi ya, polisi. Ini salah satunya di contoh yang udah pakai lapis emas, gold plate. Ini harganya kalau tidak salah saya cek di kisaran agak mahal ya, 50 ribuan. Tapi ini worth it, ini bagus, awet. Jadi kita udah ada ribet lagi beraso, lap-lap, enggak cukup pakai tisu, udah mengkilat ya, udah pede kita pakainya udah pede. Ya, itu silakan kalau kan mau beli asal tujuannya untuk modal kerja kita untuk penampilan lebih bagus, kami support Pak. Silakan. Tapi kalau rekan-rekan mengandalkan jatah, tidak dirawat, ya itulah akibatnya nanti akan menjadi temuan. Itu ya Bapak-bapak ya, yang akan menjadi perhatian. Kemudian kaos dalam sampai saat ini masih tidak boleh terlihat. Dan tahun ini pengadaannya Alhamdulillah udah model V seperti ini. Udah V, aman lah ya. Tidak ada lagi kita temuan kaos dalam ya untuk pengadaan tahun ini. Ya, selanjutnya ini, nah jadi inilah seragam pengadaan kita ya dari kantor pusat yang seperti ini. Jadi rekan akan dapat itemnya PDH 2, Gostel PDH, baju dan celana, kemudian PDL, baju dan celana satu style. Khusus untuk PDL, untuk pengadaan tahun ini udah pakai yang bordir Pak PDL. Jadi tidak perlu lagi PDL pakai yang model pin ya. Karena kita udah dapat jatahnya tuh pakai bordiran enak. Tapi untuk PDH tuh semuanya tetap pakai pin. Ya, PDH pakai pin, PDL pakai bordir. Itu ya rekan ya. Kaos dalamnya, kemudian sepatu PDH, PDL, ya kelengkapan pin ya, dan kopel kepala kopel. Topi, topi kita dapat yang PDL. Untuk pet PDH kita tidak dapat. Ya, jadi bagaimana rekan-rekan untuk topi pet PDH minta tolong kalau memang itu sudah pudar, sudah rusak. Ya, artinya rekan-rekan belilah, Pak. Ya, pengadaan kita sendiri tidak apa-apa. Beli, lihat di online itu ada yang harga 25 ribu misalnya. Beli Pak, enggak masalah. Itu atribut kita beli. PGS aja mereka beli sendiri Pak. Saya tahu rekan-rekan mungkin kita pernah merasakan posisi sebagai PGS. Kita tidak dapat jatah sama sekali, kita harus beli. Ya enggak apa-apa. Memang itu modal kerja kita. Ya, kita keluarkan sedikit uang kita untuk
atribut kita, Pak. Ya, jadi kita aman ketika ada kunjungan baik MRI, ONS, IE dan lain-lain kita aman. Ya, tidak ada temuan, no isu. Minimal itu Pak targetnya. Aman, saya aman, tidak ada temuan. Itu ya bisa dipahami rekan-rekan ya, Bapak-bapak ya. Halo Pak. Siap, bisa Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Selanjutnya kita lanjut lagi untuk ini. Nah, ini materi yang paling penting. Ini daftar temuan yang terbaru. Ya, kalau kemarin ya mungkin biasa-biasa saja. Sekarang dia lebih detail. Ini daftar temuan temuan grooming yang salah, yang sering jadi temuan penilaian QE, MRI, ya, dan ONS. Nah, minta tolong Pak Haryanto coba bacakan yang poin 1 sampai 5. Pak Haryanto dari Tanjung Pandan. Silakan, Pak. Halo, Pak Haryanto. Siap. Ya, Siap Pak. ini ya item 1 sampai 5. Coba bacakan. Siap. 1. Memakai ikat pinggang kopel. Rim warna hitam dengan kepala kopel tidak dibraso. 2. Tidak memakai tanda lokasi. Polrestabes. Polres di lengan kiri. 3. Tidak menggunakan kaos kaki berwarna hitam polos dengan kaos kaki panjang sebetis. 4. Wajah berjenggot, berkumis, berjambang, dan alis dikerik. 5. Tidak memakai badge pengguna user logo BRI berwarna krim di lengan kiri. Terima kasih Pak Haryanto ya. Nah, Siap. jadi udah dibacakan oleh Pak Haryanto apa saja temuannya. Yang pertama, kita kalau mau pakai kopel, kepala tidak braso, hati-hati itu temuan. Ya, poinnya itu. Kemudian tidak pakai tanda pores, ya, di lengan kiri. Ya, tanda poresnya tidak ada tuh, cuma hanya ada logo BRI itu siap-siap jadi temuan. Kemudian tidak menggunakan kaos kaki warna hitam. Artinya rekan-rekan yang pakai kaos kaki warna merah, kuning, hijau, pink, ya, ungu, warna-warni. Hati-hati, temuan itu Pak. Tolong pakai yang hitam saja Pak. Kemudian wajah berjenggot, kumis, berjambang, alis dikerik. Itu jangan. Ya, jadi rekan-rekan sebelum foto serah terima, udah ada cukuran nih, udah siap. Ya, cukur dulu. Ya, sebelum dinas, cukuran, kumis, oh udah panjang, cukur habis. Jambang, cukur. Alis, jangan dikerik. Ya, ini ada tren baru, anak-anak muda, alis dikerik. Nah, itu tidak boleh ya, minta tolong yang sakmop, masih jiwa muda, alis jangan dikerik-kerik ya. Kalau seniornya saya yakin enggak, untuk apa alis dikerik-kerik ya. Ini untuk sakmop nih. Kemudian tidak pakai logo BRI warna krem di lengan kiri. Nah, itu juga jadi temuan. Ya, jadi ini 5 temuan yang tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya saya minta tolong bacakan Bang Reksi dari Pangkal Pinang. Halo pagi Bang Reksi. Pagi Pak, pagi Pak. Baru sudah minum. Coba Bang bacakan 6 sampai 10 ya. Ya, 6. silakan. Memakai KTP dengan card holder tidak bermian transparan, KTP usuh, tidak terlihat jelas, terbalik dan tidak dijepit di saku sebelah kiri. Kuku panjang, kuku dicat dan kuku kotor, tidak dijaga kebersihannya. 8. Rambut diwarna kecuali hitam. Rambut dicat seperti rever, spek terlalu tinggi dan tidak bermotif. Seharusnya rambut ditata model 321. 9. Tidak memakai tanda kewenangan satpam di dada kiri. 10. Pakaian terlihat kotor
tidak rapi, kusam dan lusuh. Siap, sudah Pak. Ya, terima kasih Pak Resi. Nah, jadi selanjutnya, apa saja yang menjadi daftar temuan terbaru adalah ID card. ID card harus wadahnya transparan. Kemudian jangan wadahnya dah lusuh, dah kusam. Ganti Pak. Kan banyak tuh, ada jualannya. Jualannya ada yang 200, 2.500 atau 5.000. Oh ini dah kusam misalnya wadah ID card-nya dah kusam nih, contoh. Dah kusam misalnya kan. Ganti, ya beli. Saya yakin di masing-masing kabupaten ya kota ada toko DIY ya Mister DIY. Nah beli itu ada nih jualan yang kayak ini ada nih 5.000-an. Beli Pak atau beli di toko ATK fotokopian, beli yang wadahnya yang transparan, ganti kalau memang udah kusam karena udah 1 tahun lebih kan. Kemudian ID card usahakan pakai jepitan yang seperti ini aja Pak. Nih dia tidak gampang terbalik. Kalau kita pakai jepitan yang besi itu sering sekali kita tidak tahu tiba-tiba ID card, wah kok terbalik. Padahal tadi usahakan tidak terbalik. Ya, jadi cari atau beli jepitan yang seperti ini boleh. Ya, atau pakai jepitan yang saat ini yang dipakai itu yang jepitan besi, cari posisi biar dia tidak terbalik. Artinya kita cek dulu Pak, foto serah terima cek, oh terbalik, ah, ID card aku nih. Tidak terbalik, nah baru foto. Pada saat layanan juga kayak itu. Ada ONS, ada QA, atau MNI, ya. Layanan pagi, cek dulu ID card terbalik dah ya. Jangan sampai gara-gara ID card, malah kita dapat SP. Itu Pak ya. Selanjutnya kuku tidak boleh panjang, kuku tidak boleh dicat, kuku tidak boleh kotor. Artinya itu dijaga kebersihannya. Ya. Selanjutnya rambut boleh ndak dipikok Pak warna hitam boleh. Asalkan jangan di warna yang lain, warna pirang misalnya. Jangan Pak ya. Karena yang diperbolehkan hanya warna hitam rambut itu boleh dipikok. Kemudian rambut jangan seperti model rapper atau spike terlalu tinggi ya, terbalik apa dikerik bermotif seharusnya rambut ditata model 321. Nah, ini terkait rambut saya ada contohnya nih. Ada. Nih. Nah, jadi seperti ini rambut yang manajemen inginkan buat kita ya. Rambutnya rapi, ya pinggirnya dipotong, atasnya tidak terlalu tebal, ya disisir rapi pakai minyak rambut. Kan enak Pak, lihatnya kayak tentara Amerika, ya. Keren nih, rambutnya seperti ini boleh, kayak cepak TNI, ya, atau cepak seperti ini. Banyak tren-tren rambut cepak ya. Ya cepak seperti ini misalnya. Tidak terlalu gundul. Gundul tidak boleh kita Pak ya. Gundul tuh jadi temuan juga tuh, gundul. Ya. Jadi nah yang salah ya seperti ini. Minta tolong ya rekan-rekan Sapmaut yang masih muda, rambutnya jangan seperti ini Pak. Alis dikerik, rambut diukir-ukir ya, kayak anak pang ya. Atau rambut panjang kayak Duri Landa, ya tidak pakai minyak rambut nih jangan. Ya, rekan-rekan Sapmok, halo monitor, tolong jangan Siap ditiru, Dan. jangan ditiru ya. Siap. Siap Dan. Oke, terima kasih ya. Saya tahu Pak, jiwa kalian tuh jiwa muda ya. Iya, seleranya tinggi ya. Saya tahu. Janganlah yang kayak ini jangan. Kita ini layanannya di perbankan. Jadi tampilan kita harus formal ya. Aura kita juga auranya kayak militer lah. Nah, ini kan bagus nih lihatnya. Tapi kemudian selanjutnya apa tadi? Tidak memakai tanda kewenangan itu juga tidak boleh. Harus pakai tanda kewenangan. Pakaian kalau udah kotor cuci ya. Jangan pakai. Kemudian tidak rapi, kusam dan lusuh. Nah, terkait baju, kami dapat informasi itu perawatannya baiknya baju itu gosoklah bagian dalamnya saja, Pak. Ya, kan baju misalnya baju jatah jatah PKSS misalnya nih baju nih.
Rekan-rekan jangan gosok di luar ini, jangan. Misal gosokan panas, ya, langsung gosok. Cepat pudar, Pak. Cepat pudar bajunya, cepat pias. Ya, dia akan meninggalkan noda bekas kayak mengkilat-kilat ya, itu ya. Nah, usahakan gosok baju yang benar di bagian dalamnya saja, Pak. Dibalik, bajunya dibalik. Bajunya dibalik, nah gosok. Awet, Pak, baju kamu. Ya, awet bajunya. Cobalah nanti. Itu trik perawatan baju untuk baju seragam. Bila perlu bajunya gosok pakai lilin. Biar apa? Biar rapi, tegap. Ada itu. Kalau rekan tahu eh, gimana cara menyetrika sub baju TNI, anggota TNI atau polisi, biasa pakai lilin. Digosok dulu pakai lilin, baru setrika. Biar apa? Biar bajunya rapi. Kan lama rapinya. Ya, keras, kaku, ibarat kata kayak itu. Itu boleh tuh, coba. Ya, tapi lebih enak lagi tadi setrika bagian dalam saja, Pak. Jangan langsung ke bagian luar. Itu ya rekan ya, itu tipsnya. Silakan nanti kalau mau dicoba. Kemudian aksesoris jam tangan tidak boleh menggunakan jam tangan karet. Nah, ini lagi-lagi anggota Satpam yang saya minta tolong ya. Jangan pakai jam tangan yang warna-warni kayak ini. Memang keren, keren. Ya, keren bro ya. Tapi jangan pada saat kita bertugas layanan di BRI, jam-jam tangan mahal yang kayak smartwatch, yang jam tangan yang bisa nelpon, yang bisa video call, ya. Tapi bahannya karet seperti ini atau warna-warni seperti ini, yang hobi pakai jam tangan gesok, ganti Pak. Ya, tolong jangan dipakai pada saat bertugas. Mau shift pagi, mau shift sore, mau shift malam, rekan pakai baju dinas, udah jam tangan yang tipe ini jangan dipakai. Bisa dipahami ya rekan ya, tolong ya. Siap, Siap, bisa Bang. siap, siap, Ya. siap. Jadi kapan boleh dipakai jam tangan ini? Ya nanti pada saat ob dinas pakailah. Kondangan, ngapel, ya, yang jalan, pakailah, ada masalah. Tapi pada saat tugas, jam tangan yang boleh untuk kita hanya ini. Jam tangan kulit, warna hitam atau coklat. Jam tangan stainless, warna hitam atau silver. Seperti ini yang diperbolehkan. Instruksi dari BRI seperti ini. Itu jam tangan, tolong jadi perhatian. Kemudian selanjutnya tidak memakai nama dan nomor rek di dada kiri, jelas itu temuan. Tidak memakai celana, oh, ini aneh juga nih, ya. Jangan ya rekan ya, dinas pagi tidak pakai celana, ya. Di sejauh ini belum ada nih. Tapi ini daftarnya dia tidak memakai celana warna coklat, tidak pakai baju PDH, tapi bajunya tidak dimasukkan atau dikeluarkan, itu tidak boleh Pak. Karena kan pada saat pakai baju dinas, kopelnya pakai. Mau baju PDL, mau baju PDH, kita lagi dinas, kopelnya pakai. Ya, sungai lihat pernah saya temuan. Kunjungan ukurnya seperti itu. Ya, tapi saya minta jangan lagi ya, saya tidak sebutkan namanya. Tapi hati-hati, kalau nanti kami sidak, temuan lagi, bajunya masih dipakai di luar, ya yaudah, pakai surat cinta kamu. Ya, SP1. Ya, jadi itu terutama sama minta tolong pada saat petugas baju jangan dikeluarkan. Masuk ke lah, baju masuk ke kopel pakai. Dah, ya. Kemudian kerah baju harus terdapat monogram, kaos dalam tidak boleh terlihat. Aksesoris elegan dan tidak office look, warna mencolok berlebihan dilarang memakai cincin batu akik. Nah, ini yang seru nih. Nah, kami minta rekan-rekan yang hobi pakai kalung, entah kalung emas, kalung perak,
kalung lain-lain, kalung rantai ya, gelang rantai, ya cincin batu akik yang seperti ini tolong diredam dulu, Pak, jangan dipakai. Oh, hari ini aku dinas pagi, udahlah lepas. Ya, atau aku hari ini dinas sore, dinas malam. Hari ini aku tugas inti ya. Udahlah lepas. Ya, gara-gara ini temuan pakai kalung, pakai gelang rantai, pakai cincin, aku dapat SP, rugi aku. Udahlah lepas. Pakainya pas turun jaga atau pulang dinas atau off dinas tidak masalah. Ya, jadi tak tolong kalung-kalung aksesoris seperti ini jangan digunakan Pak ya pada saat bertugas Pak ya. Submob terutama. Kalau rekan-rekan submob Siap Dan. bisa Siap dipahami Dan. ya. Oke. Siap. Kalau Dan kalau cincin tunangan Dan boleh Dan. cincin apa? Cincin tunangan. Cincin tunangan boleh, tapi jangan cincin tunangannya batu ake ya. Enggak Dan. Siap Nah, Dan. tidak masalah. Cincin tunangan boleh. Cincin nikah pun boleh. Tidak masalah. Tapi jangan cincin nikahnya batu ake. Ya, yang rekan bohong. Nah, ini cincin tunangan aku batu ake sebesar ini ya. Janganlah. Ya. Jadi itu selanjutnya tidak memakai tali kur. Ah, jelas ini salah. Tali kur tetap pakai. Tidak memakai tongkat T dan borgol. Nah, ini lebih parah lagi ya. Kami minta jangan sampai ada terjadi laporan, screenshotan foto, nyampai ke kami gara-gara rekan-rekan tidak pakai tongkat T dan borgol pada saat tugas. Ya, ini agak menjadi perhatian. Yang namanya kita tugas, tongkat T pakai. Ya, borgol juga dibawa. Kan siapa tahu Pak Agung dinas di unit Membalong nangkap maling. Kemudian viral. Ya, Siap. dapat penghargaan, diundang ke Polres, diundang ke Polda. Penghargaan karena apa? Kesigapan Satpam menangkap maling motor misalnya. Atau menggagalkan nasabah yang terindikasi ditipu. Ya, berhasil digagalkan oleh Pak Satpam Agung. Nah, jadi itu kan prestasi yang baik, Pak. Jadi intinya kita sekarang jangan berlomba-lomba jadi temuan. Justru kita, ayo kita lomba-lomba berikan layanan terbaik ke nasabah. Buat nasabah senang. Tapi senang jangan minta ujung. Ya, ngunjungi, minta imbalan. Jangan, Pak, itu salah. Tapi berlomba-lomba lah layanan yang terbaik. Ada lomba dikirim BSC. Ayo maksimalkan. Ya, perwakilan dari Tanjung Pandan, Sungai Liat, Pangkal Pinang. Maksimalkan. Siapa tahu tahun ini menang. Membawa nama baik rekan-rekannya, membawa nama baik pribadi, membawa nama baik PKSS dan BRI itu bagus Pak. Ya, angkat maling, gagalkan aksi perampokan dan sebagainya. Ya, mencegah ATM dirusak oleh nasabah. Itu tindakan yang bagus yang seperti itu Pak, yang bagus. Ya, minimal yang paling bagus jangan jadi temuan. Itu yang paling bagus Pak. Itu paling bagus. Ya, itu terhormat sekali kok, nggak jadi temuan. Jadi itu rekan-rekan agar menjadi perhatian ke 18 item ini, tolong jangan sampai rekan-rekan jadi temuan. Ya, udah tahu sanksinya apa tadi kalau jadi temuan ini? Siapa yang bisa jawab? Kalau jadi temuan ini berulang-ulang, sanksinya apa? Siap diberikan surat SP. Ya, diberikan surat SP dan akan berpengaruh ke PKWT-nya Pak Haryanto ya. PKWT. Oke. Ya, baik. Berarti rekan paham, tahu, wah, saya ini jangan. Ini baru kita bahas nih yang grooming loh, belum yang layanan, belum yang role play, belum yang learning dan sebagainya banyak ya. Tapi kita minta dari sini dulu, dari hal kecil ini dulu, kita harus disiplin dan ada temuan. Yang lain insya Allah bagus. Ya, yang lain insya Allah bagus.
Kemudian mana lagi? Ntar ya, terakhir. Nah, rekan-rekan di ukernya udah ada belum materi ini? Poster ini. Sudah ada belum di unit kerjanya? Halo? Belum ya? Belum. Belum, Jin. Dan. Oh, belum. Berarti ini wilayah Palembang. Kanwil dah minta ini dipasang. Jadi ini Pak, saya sampaikan lagi. BRI identik ya atau BRI tidak mentoleransi pekerjanya baik itu pekerja kontrak, pekerja organik, ya, vendor, PKS sebenarnya. Jangan sampai kita terlibat ini Pak ya, judi online. Ya, kemudian ada lagi nih perselingkuhan, ada lagi nih apa lagi nih narkoba, kemudian apa nih gaya hidup dan sebagainya. Ini indikator pelaku fraud. Ya, inilah ciri-cirinya. Satu, dua, tiga, empat. Saya yakin rekan-rekan kita semua menjauhi hal ini semua. Ya, jangan sampai kita termasuk yang seperti ini. Kalau memang rekan-rekan terbukti dan terindikasi melakukan fraud, apalagi judi online, narkoba, ya itu fatal sekali Pak. Tidak ada ampunnya lah. Juga. Ya, kami tidak bisa nolong Pak Yudan, tidak bisa nolong. Saya juga tidak bisa. BRI apalagi. Artinya siapa yang bisa menolong? Rekan-rekan diri sendiri lah. Ya, jangan terpancing. Oh, yuk coba main slot. Ah, depo lah 10.000 dulu. Ya, itu hati-hati. Dari 10.000 malah nanti rekan-rekan ketagihan kecanduan. Menghalalkan segala cara mau dapat uang, aset dijual ya. Jaga kantor jual dan sebagainya. Itu jangan sampai terjadi. Udah banyak contoh pekerja yang dikembalikan karena indikasi ini ya di online ya kemudian narkoba dan sebagainya agar menjadi perhatian ya rekan ya itu sampai di sini bisa dipahami rekan terkait hal ini kita sepakat jangan lakukan ya Siap, Pak. ya oke. Bentar ya Pak Yuda izin mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Yuda. Bentar ya. Ya, halo rekan-rekan semua. Apa kabar, Ya. Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Ya, pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih yang sudah mengikuti Zoom ini. Mungkin seperti Pak Angga sampaikan, yang jelas ikutin aja karena yang disampaikan ini untuk kebaikan kalian juga. Nah, yang mau saya pastikan lagi, untuk bulan ini memang nggak ada PPK yang untuk Sapa Mobile ya Mas Angga ya? Pak Belum, Angga? belum Pak. Ada Ada. yang waktu minggu lalu kalau nggak salah, minggu atau 2 minggu yang lalu. Nanti ada lagi Pak. Definitif dulu. Oh, definitif dulu. Oke. Ya. Ya, mengingatkan kembali aja untuk yang Sapa Mobile karena hasil TPK Sapa Mobile bulan lalu agak kurang memuaskan ya. Masih banyak yang di bawah passing grade, jadi mau tidak mau kami juga berharap dan juga belajar. Nah, untuk yang selanjutnya saya harap setidaknya jangan ada yang di bawah 50 lagi deh. Ada yang 40 kemarin. Nah, itu. Nah, untuk real grooming udah bagus ya untuk bulan ini ya Mas Angga ya. Nah, tolong dipertahankan dan mungkin ada beberapa personil yang belum pernah bertemu saya ya ini ya. Ya, halo. Nah, sorry, tadi lagi ada telepon jadi saya matikan kameranya. Nah, untuk yang belum saya kunjungi, pasti saya akan kunjungi. Untuk Tanjung Pandan,
di bulan November nanti sama Pak Angga juga. Siap-siap Pak Angga. Siap. Ya, gitu. Yang jelas salam kenal yang belum bertemu dengan saya. eh, Sambil menunggu kunjungan saya ya, tolong diikutin dulu perkembangan dari Zoom ini, di konsistensinya tolong dipertahankan. Terus untuk perihal BMI berat badan itu tolong yang tadi ada yang 44 ya kelebihannya. Nah, itu tolong ya kalau drastis pun kan nggak mungkin ya. Jadi ya setidaknya dalam 1 bulan itu ada perubahan itu aja. Oke, mungkin itu aja Mas Pak Angga. Siap, Bapak. Terima kasih, Pak Yuda, untuk instruksi dan arahannya. Jadi rekan-rekan, agar menjadi perhatian, pada intinya yang kami sampaikan ini adalah untuk kebaikan rekan-rekan semua. Ya, kepentingannya itu untuk rekan-rekan semua. Ya, kami senang kalau rekan-rekan semua perpanjangnya 12 bulan. Tiap tahun perpanjang kami bangga, Pak. Ya, kan sini udah ada senior yang lama-lama, saya yakin udah 10 tahun, 12 tahun ya. Belajarlah banyak dari seniornya, terutama mau apa kunci mereka bisa sampai bertahan begitu lama. Artinya apa? Mengikuti perubahan SOP, peraturan. Fleksibel ya. Oh, ada aturan baru, udahlah ikuti. Ya, sesuaikan. Jangan jadi temuan, jangan dapat SB berkali-kali, 1, 2, 3. Ya, kalau sekali masih manusiawi lah, dapat ST sekali masih manusiawi ya. Artinya masih taraf wajar lah. Tapi kalau udah 2 kali, berkali-kali, ya, bakso Palembang itu tekak bantah, Pak. Bakso Palembang tekak bantah. Saya tidak mau diarahkan lagi, yaudah mungkin belum cocok atau tidak cocok lagi dengan profesinya sebagai satpam BRI. Tapi kalau rekan-rekan benar-benar mencintai profesi ini, saya niat dalam hati ingin tetap berkarir di sini sampai usia pensiun, Pak. Ya silakan, boleh, dengan catatan kita mengikuti aturannya. Ya, TPK ada, Sampom ada TPK, definitif ada TPK, ada role play, ada e-learning. Artinya tolong semuanya diikuti. Bila perlu besarkan nilainya, bagus, 100 misalnya seperti itu. Jangan, jangan, yang penting aku melok TPK, tapi nilainya 40, nilainya 20. Ya, tapi kalau nilainya 100 terus kan bagus banget. Ya, jadi ini jadi perhatian semuanya. Terakhir, pesan saya Pak, cintailah profesi ini. Banyak di luar sana yang mencari kerja. Banyak lamaran yang masuk ke Pak Yuda banyak. Ya, sapam-sapam yang fresh, yang ex-BCA, Mandiri, berbondong-bondong mau melamar sapam di PKSS, penempatan BRI banyak. Tapi kami tetap mempertahankan rekan-rekan. Kenapa? Karena kami yakin rekan-rekan masih ingin kerja, masih ingin baik, ya, mencintai profesinya, ya kami pertahankan. Tapi kalau tidak sesuai aturan, banyak temuannya, banyak nakalnya, ya udah, artinya kita ganti, ya. Jadi itu saja. Terima kasih banyak rekan-rekan. Mungkin cukup Zoom pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa progres berat badan idealnya. Untuk baju seragam jatah yang definitif ditunggu saja Pak. Sudah diproses perjalanan kirim ya oleh ekspedisi. Tunggu aja. Itu nanti datangnya ke cabang masing-masing. Cabang Tanjung Pandan, cabang Pangkal Pinang, cabang Sungai Liat. Minta tolong Pak Danru ataupun siapapun yang menerima baju seragam, paketnya, surat jalan jangan lupa dilaporkan, dipoto. Jalannya foto, ya, kasihkan ke Pak Danrunya yang asli pegang, ya. Pak Danru nanti report ke kami, ya, report saya Pak Yuda atau di grup Danru. Oke. Itu saja, terima kasih rekan-rekan. Cukup ya Zoom hari ini, pagi ini.
Kita sebelum tutup minta tolong kamera on cam kita foto, Pak. Ya, kamera foto dulu. Ya, silakan buka. Oke. Satu, dua, tiga. Nah, sekali lagi, satu, dua, tiga. Nanti saya akan kirim link absensi. Tolong diisi. Biar kakak ya. Cukup itu saja, tidak ada ingin ditanyakan. Cukup ya. Ya, itu saja. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa progres ideal berat badannya dijalankan. Terima kasih. Selamat bertugas 86. Ya, Pak, makasih, Pak. Iya. Ya, boleh Ya, Pak. keluar Zoom. Terima kasih rekan-rekan semua. Izin, Cip. Lanjut, Baju Pak. baju PDA baju kapan datang, Cip? Tunggu aja Pak Mirwan. Udah tanggal berapa tadi? Udah tanggal 14 rasanya. 11 September. Ditunggu di cabang Pak Oke, ya. oke, Nanti Cip. diinfokan Pak Dandru. Yang jelas di bulan ini ada nanti bajunya datang. Jatuh dari kantor pusat. Untuk yang Oke, definitif, untuk makasih, Cip. ya untuk yang sama nanti menyusul ya. Pertama nih kuota pertama nih definitif dulu. Oke, terima kasih rekan-rekan. Ya, silakan dilanjut.